melihat performance KPK sejauh ini, seharusnya KPK segera turun mesin. Nah, para komisaris dan anggota Dewan Pengawasnya semuanya harus diganti dengan tokoh-tokoh yang berintegritas, berkapasitas, bermoralitas, dan jauh dari penyakit aji mumpung. Apalagi di masa Firly Bahuri, ruwet, tidak jelas, memberantas korupsi politik dan korupsi struktural di negara kita makin lama makin sulit. Kita punya aparat penegak hukum dan keadilan seperti Kejagung, KPK, dan kepolisian justru bersikap aneh dan ajaib. Mulyono dinobatkan sebagai yang terburuk nomor 3. Nah, aparat-aparat penegak hukum Indonesia malah mencoba mementahkan temuan OCCRP itu. Jadi oknum-oknum KPK segera bersuara, mana buktinya? Seperti dapat dukungan, Mulyono juga membantah, itu framing jahat, itu fitnah, kapan saya korupsi, di mana saya korupsi, dan seterusnya. Mas Mulyono pura-pura lupa bahwa 10 tahun berkuasa telah dia gunakan untuk melakukan kejahatan sistematik, menghancurkan demokrasi, melakukan korupsi politik, sekali lagi unlimited, tanpa batas. Nah, karena itu masa depan Indonesia di bawah Presiden Prabowo bisa tidak menentu bila unsur-unsur destruktif yang membela Mulyono dibiarkan bergentayangan di seantero negeri. Saya yakin 2 program Mulyono yang paling berbahaya ada 2. Pertama, terus menggoyahkan stabilitas politik lewat Partai Coklat, supaya image Prabowo makin kedodoran di mata rakyat. Kedua, Gibran Fuhufafa terus beroperasi di akar rumput, di desa-desa dan di kota-kota, terus meningkatkan popularitasnya, bahwa si Fuhufafa ini pantas jadi presiden. Nah, karena itu Presiden Prabowo harus memberi suntikan keberanian dengan dosis tinggi pada Kejaksaan Agung dan KPK. Nah, bila anak-anak Jokowi dan sang menantu sudah dibawa ke pengadilan, tidak bisa tidak mereka pasti nyakot atau menggigit Mulyono, bapak mereka. Demikian juga menteri-menteri yang merupakan geng Solo sebaiknya segera dibuang, segera diganti dengan tokoh-tokoh lain yang kesetiaannya awal dan akhir mereka pada bangsa dan negara Indonesia, bukan pada Mulyono dan keluarganya. Data-data dan gratifikasi Mulyono sekeluarga saya yakin dimiliki oleh Mas Ubedillah Badrun, Maran Batubara, Refli Harun, Zainal Mukhtar dari UGM, Boyamin Saiman, Koordinator MAGI, dan lain-lain. Jadi segeralah think big, start small, act now. Wow. Pak Amin Rais meminta agar KPK ini harus segera turun mesin. Lalu kemudian dia juga menuntut agar komisaris dan juga pengawas KPK ini harus segera diganti. Pak Amin, mau diganti oleh siapa? Oleh Anda? Apakah oleh anak-anak Anda? Atau sanak saudara, kerabat, atau keluarga Anda? Pak Amin Rais, sudahlah ya. Saya bingung kenapa penyakit hati Anda ini dari dulu-dulu kok nggak sembuh-sembuh ya. Selalu sejak Anda berusaha terus-menerus menyerang Pak Jokowi ya. Pak Amin Rais, semakin Anda memanggil Pak Jokowi dengan kata Mulyono, Pak Jokowi akan semakin mulia, derajatnya akan semakin terangkat. Jadi begini ya Bapak Ibu, Pak Amin Rais ini dia menuntut KPK atau mengkritik KPK itu tidak berdasarkan penilaian yang objektif ya. Itu hanya berdasarkan unsur kebencian, ketidaksukaannya kepada Pak Jokowi dan juga keluarganya. Karena apa? Karena Pak Jokowi ini sukses ya. 2 periode menjabat sebagai presiden, lalu kemudian sekarang udah nggak menjabat sebagai presiden, masih tetap dielu-elukan ya. Rakyat Indonesia masih menghormati, menghargai Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi semakin kuat nih ya, meskipun sudah tidak punya jabatan lagi.
Lalu kemudian anak-anak Pak Jokowi pada sukses-sukses semuanya. Nah, berbanding terbalik dengan anak-anak dari Amin Rais ini yang tidak sesukses dengan anak-anak Pak Jokowi. Ya. Apalagi putra sulung Pak Jokowi ini menjadi wakil dari Pak Prabowo, itu membuat hati Pak Amin Rais semakin kacau balau, semakin kuat iri hati dengkinya itu, ya. Jadi tidaklah mengherankan jika saat ini Pak Amin Rais mengharapkan agar Gibran itu harus segera diturunkan, ya. Pak Jokowi itu harus segera dipenjarakan karena sudah tidak bisa membendung lagi rasa iri hati dengkinya itu. Kok anak-anak saya nggak sukses, anak-anak Jokowi sukses besar ya. Kan dulu saya ini adalah tokoh reformasi. Dan juga Pak Amin Rais selama masa kepemimpinan Pak Jokowi, beliau itu nggak dianggap, ya, tidak diberikan panggung, tidak diberikan kehormatan sama sekali. Itu karena apa? Ya karena perilakunya, karena tutur katanya, perbuatan ucapannya itu memang suka nyakitin Pak Jokowi, ya. Jadi wajarlah jika dia diabaikan sehingga dia menjadi sakit hati sendiri. Nah, ini bisa kita lihat saat pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, masih tidak punya rasa malu dia datang ke tempat itu, ke acara itu. Nggak ada yang mau nyalamin Pak Amin Rais. Paling sedikit saja, ya, dia terlihat berdiri sendiri, duduk sendiri, nggak jelas, ya, dijauhin. Nggak ada yang tertarik mau ngobrol sama Pak Amin Rais. Itu karena apa? Karena aura pembawaannya itu sudah negatif, yaitu akibat mulutnya sering busuk terhadap Pak Jokowi dan juga keluarganya, ya. Pak Amin Rais, OCCRP itu udah menghapus beritanya, udah menghapus informasinya. Mereka juga sudah mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki bukti konkret untuk bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ini benar-benar melakukan korupsi. Semuanya itu hanya berdasarkan asumsi, teori saja bahwa selama kepemimpinan Pak Jokowi dianggap melemahkan KPK, ya. Tetapi bukti konkretnya itu Pak Jokowi melakukan korupsi itu nggak ada sama sekali. Jadi wajar dong jika KPK sampai saat ini juga bingung nih dengan laporan dari anak buahnya Amin Rais ataukah dari para aktivis, ya, ataupun organisasi-organisasi yang ingin melaporkan Pak Jokowi ini ke KPK. Ya, KPK bingung karena mereka tidak memiliki bukti apapun. Yang mereka bawa, yang mereka pegang, yang menjadi basis dasarnya mereka itu adalah berita dari OCCRP itu sendiri. OCCRP tidak memiliki bukti. Nah, ini gimana, guys? Ya. Jadi jangan salahkan KPK. KPK sendiri sudah bertindak benar, ya. Oke, guys, ini ada video nih, ya, kritikan untuk Pak Amin Rais dari netizen. Kita dengarkan sama-sama berikut ini. Bahwa Jokowi atau Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Apalagi ini ya, si Amin Rais, manusia dajjal, manusia iblis bin syaiton ini si Amin Rais ini nih. Ini dedengkotnya Sengkuni ini, yang kerjanya terus menebar kebencian, menebar hoax. Ini si Amin Rais ini udah tua bangke loh. Amin Rais, dengerin ya. Lu tuh udah tua, dari dulu lu terus nyerang Jokowi. Jokowi gak bakalan tumbang. Kenapa gak bakalan tumbang? Karena orang bener, orang jujur. Udah dikatain PKI lah, udah dikatain dajjal lah, segala macem tuh Jokowi dari dulu kan. Ini si Amin Rais ini nih. Sekarang yang terakhir dikatain korupsi. Mana ada orang kayak Jokowi korupsi, Amin Rais. Manusia setan loh. Mana ada orang kayak Jokowi korupsi. Sekarang melibatkan majalah luar negeri. Apa itu majalah apa itu? Kagak ngaruh. Dinobatkan katanya. Dinobatkan sebagai presiden, mantan presiden terkorup. Diketawain. Itu kalau di Indonesia mah majalah begitu tuh, majalah Tempo tuh sama tuh di Indonesia tuh. Majalah yang udah gak jelas. Majalah yang udah gak laku di Indonesia tuh majalah Tempo. Kalau ada yang bayar dia bikin berita negatif. Itu kan majalah Tempo itu di Indonesia itu. Sekarang melibatkan majalah luar negeri gitu. Ceritanya ini. Menobatkan bahwa Jokowi mantan presiden
terkorup, mana ada yang mau percaya? Di dunia ini siapa yang mau percaya sama berita itu? Nggak bakalan ada. Lucu aja nih si Amin Rais ini, udah tua bangke lo. Amin Rais, silakan aja gerombolan-gerombolan lu sengkuni tuh, ya kan banyak di Indonesia nih sengkuni-sengkuni. Mau bikin apapun tentang Jokowi nggak ngaruh. Nggak bakal ngaruh. Jokowi itu mau dikatain apa juga nggak bakal ngaruh. Lu kan tahu kan Jokowi itu kan sekarang udah pensiun jadi presiden tuh. Udah jadi mantan presiden. Kenapa sih harus diserang terus gitu loh? Aduh lucu. Ini kayak dagelan aja nih ya orang-orang sengkuni yang ada di Indonesia. Kayak orang-orang dagelan aja begitu ya. Orang-orang stres tuh. Banyak banget di Indonesia orang-orang stres ya, kayak si Egy Sujana, si Faisal Assegaf, si Rahma Sarita tuh, si Mbak Nana, si Amin Rais, si Said Didu tuh. Terus lagi siapa tuh? Banyak manusia-manusia stres tuh, manusia-manusia yang udah jadi sampah. Rasa sakit hati ya, rasa sakit hati karena lu nggak pada bener sih. Sementara Jokowi orang bener. Kemudian sekarang lagi bagaimana PDI terus nyerang Jokowi. Dulu diagung-agungkan Jokowi, ya kan, diagung-agungkan beginilah begitulah tentang Jokowi. Sekarang Jokowinya kabur dari PDI, dikata-katain, kan pada stres itu. Politikus kelas teri lu, ya kan, kelas ecek-ecek. Si Hasto apalagi. Udahlah sekarang orang-orang PDI juga tuh nggak usah pada banyak bacot. Hukum di Indonesia ini akan ditegakkan. Dan gua sebagai pendukung Jokowi akan terus mengawal Jokowi sampai kapanpun. Dan lu semua tuh pasti pada kena batunya lu semua. Lu semua yang bakal tersangkut bersentuhan dengan hukum lu. Orang-orang PDI banyak tuh, si Hasto, termasuk ketua umumnya juga tuh, nenek-nenek lampir tuh, pada banyak bacot. Nih gua pesan yang terakhir ya buat si Amin Rais lo. Amin Rais, tua bangke lo, manusia setan lo. Lu mau bacot apapun tentang Jokowi nggak ngaruh, ya. Mau dinobatkan sebagai apa juga, sekarang melibatkan majalah luar negeri. Majalah apa itu, emang tahu itu majalah luar negeri? Kalau di Indonesia tuh majalah Tempo tuh, alias majalah Tempe. Di Indonesia itu ada majalah Tempe tuh, yang kerjanya tuh kalau dibayar suruh bikin berita mau. Ya majalah cek-ecek. Korannya juga buat bungkus ini nih, nasi uduk. Buat sengkuni. Amin Rais, sengkuni lu terus aja bikin menebar kebencian lu terus-terusan lu. Ya udah tua lu, ngaca lu, Amin Rais. Bangke lo. Sebenarnya saya males loh untuk ngomenin video ini, tapi teman-teman coba tonton video ini dulu. Tonton ya, nih. Presiden Prabowo harus memberi suntikan keberanian dengan dosis tinggi pada Kejaksaan Agung dan KPK. Nah, bila anak-anak Jokowi dan sang menantu sudah dibawa ke pengadilan, tidak bisa tidak, mereka pasti nyakot atau menggigit Mulyono, bapak mereka. Demikian juga menteri-menteri yang merupakan geng Solo sebaiknya segera dibuang, segera diganti dengan tokoh-tokoh lain. Udah nonton kan? Oke. Jadi untuk menanggapi hal tersebut saya nggak usah berpikir ya pakai analisis yang terlalu konspiratif atau analisa politik yang terlalu dalam, nggak usah. Saya cuma menanggapi gini, kok masih ada aja ya orang yang percaya sama dia, yang masih loyal sama dia gitu loh. Aneh gitu loh. Udah nggak laku padahal dia. Tapi mungkin karena ya yang suka sama dia itu karena memang asal bukan Jokowi. Mungkin gitu ya. Jadi mereka tetap mau, padahal dalam hatinya sih saya yakin aduh gitu. Ya kita kenal lah yang namanya Amin Rais ini, udahlah ya kan, salah satu inisiator dulu yang menjatuhkan Gus Dur. Bersama siapa? Megawati, ya kan? Itu berdua. Nah, jadi
alam semesta akan membalas apa yang mereka lakukan. Kita lihat aja bukti nyatanya nanti ya. Dalam hari-hari berikut atau bulan-bulan ke depan kita lihat. Ketika kita melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu sebagai rakyat Indonesia yang baik dan berbudi pekerti luhur, tentu kita senang, kita bahagia, rasanya adem sekali melihat pemandangan seperti itu. Namun berbeda atau lain halnya dengan Amin Rais. Dari kacamata Amin Rais, hal seperti itu menurut dia sangatlah tidak bagus, sangatlah tidak layak, tidak elok. Dia menginginkan agar Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini harus terpisah, harus permusuhan, harus saling membenci satu sama lain. Pak Prabowo tidak boleh bersahabat dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Amin Rais ini tidak suka jika kita di dalam negeri ini saling bersatu padu, saling bersinergi, saling menyatukan kekuatan. Itu tidak disukai oleh Amin Rais. Dia lebih suka melihat bangsa ini terpecah belah, diadu domba oleh media asing yang tidak jelas itu. Nah, itu yang disukai oleh Amin Rais. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang seperti ini yang senang melihat bangsa kita porak-poranda terpecah belah daripada melihat persatuan, bisa saya katakan ini adalah tokoh, bukan tokoh bangsa, tetapi tokoh bangsat. Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Salam logika. Semangat sekali ibu ini ya. Iya. Sepertinya mana ya? Membenci personal nama ini pada Pak Jokowi ya. Iya, Bu. Pak Jokowi penjajah, perampok, apalagi katanya tadi. Itu urusan ibu lah, hak ibu yang menilai. Cawi-cawi. Apa yang dijajah Pak Jokowi, Bu? Apa yang dirampok Pak Jokowi, Bu? Jelaskan. Yang dirampok Pak Jokowi itu hanya dua, Bu. Yaitu membubarkan FPI dan HTI. Hanya itu. Itu yang kelompok ibu benci. Tidak ada lain. Udah jelas ibu bilang siapapun yang musuh Jokowi adalah sahabat ibu. Artinya ibu kan menghalalkan segala cara. Jika kebetulan Dajjal musuh Pak Jokowi, apakah Dajjal sahabat ibu? Nah begitu ya. Ini sekarang sudah sepertinya politik udah mengeri nih. Bak gagak di rimba, satu ekor gagak menggema seluruh hutan rimba. Ini kelompok Anda ini. Ini para koruptor ya, para koruptor se-Indonesia. Ingat ya, seluruh ataupun mungkin punya organisasi para koruptor. Jika mulai tercium oleh KPK, ketangkap, berlindung aja sama kelompok ibu ini, Pak. Para koruptor pasti dibela. Ya, ada pembunuh, perampok, ya, berlindung aja di kelompok ibu ini. Pasti dibela. Bilang aja aku benci Jokowi, saya benci Jokowi gitu. Dibela sama mereka. Nggak usah takut para koruptor sekarang ini. Nggak usah sanksi. Hukum itu tidak ada. Ya. Jika memang ketahuan, ketangkap, bilang aja sama kelompok mereka aku nggak suka dengan Jokowi. Nah, pasti dibela. Siapapun yang membenci Pak Jokowi itu tetap dibela mereka. Logika ya, salam logika. Saya tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, saya kok ada pemimpin negara besar seperti ini, dan kok saya menjadi rakyatnya. Saya kok apakah saya memang sejauh sekali lebih rendah dari dia? Gitu. Itu yang selalu terbayang di hati saya. Jadi saya pada kesempatan ini saya mengusulkan ke anggota DPD yang terhormat agar ke depan betul-betul periksa kejiwaan baik-baik calon pimpinan. Negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Saya kami itu berdoa untuk Prabowo supaya selama dia memimpin itu nggak kenapa-kenapa, dia sehat terus. Tapi prediksi kami yang duluan pergi itu kayaknya loh, karena kami nggak pernah doakan lo tuh, kami malah sumpah-sumpahin gitu loh. Kalau Prabowo kan kita doakan supaya dia sehat selalu dalam memimpin, kasih kebijakan segala macam.
Kalau Prabowo kan kita masih butuhkan. Kalau lo kan kita nggak butuhkan. Lo dengan barisan sakit hati lo tuh karena hati lo kan busuk tuh dengan teman-teman lo, Refli Harun segala macam itu, Abraham Samad segala macam, Koni Bakri itu semua kan hatinya busuk. Jadi ada ulatnya. Nah lo pasti cepat pergi tuh. Kalau Prabowo mah pasti masih sehat. Kalau umpamanya kenapa juga umpamanya Gibran nih, tetap kita ikut Gibran dong, nggak mungkin kita ikut lo, kan lo bukan siapa-siapa, lo kan nggak tahu, lo kan nggak benar, lo kerja di BUMN aja lo dipecat sama Jokowi, sama dengan Refli Harun itu 2 kali Refli Harun itu dipecat lo, di Jasa Marga jadi komisaris nggak benar, di Pelindo 2 juga nggak benar, makanya dipecat. Nah lo sama kan? Ya lo tuh nggak dibutuhkan, kita masih butuh Prabowo dan kita butuh Gibran. Secara undang-undang Gibran tetap presiden kalau kenapa-kenapa, logikanya. Lo ikut nggak ikut, mau nggak mau ya lo harus ikut karena itu udah ketentuan undang-undang. Jadi lo jangan terlalu banyak bacot, kita nggak akan pernah milih lo. Dengar, kita doain lo supaya lo cepat pergi. Itu aja, memang umur di tangan Tuhan. Tapi kalau bacot lo kayak gini kan banyak yang doain lo tuh nggak benar gitu loh. Oke, selain Sengkuni Opa Amin Rais, ada lagi Sengkuni yang satu lagi yang tidak kalah menariknya adalah Pak Said Didu ini ya. Pak Said Didu, jika Gibran terpilih menjadi pemimpin ya bagi kita semua, itu artinya bisa jadi dia lebih hebat daripada Anda atau daripada kita ya. Kalau Anda lebih hebat daripada Gibran, seharusnya Anda yang menjadi wakil atau Anda yang harus menjadi presiden. Tetapi kenyataannya tidak ya. Anda saja dipecat dari jabatan Anda. Itu artinya bahwa Anda memang lebih rendah daripada Gibran. Jangan mempertanyakan siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Sudah pasti kenyataannya Anda lebih rendah daripada Mas Gibran ya. Anda ini terlihat sekali penuh dengan kedengkian juga, penuh dengan rasa iri hati. Anda tidak suka jika negeri kita ini dipimpin oleh anak muda yang lebih cerdas, lebih hebat, ya. Anda merasa bahwa seharusnya Anda lah yang lebih hebat, lebih cerdas. Pak Said Didu, ya, jika Anda orang bijak, harusnya Anda tidak menggunakan kata-kata yang seperti itu. Semakin Pak Said Didu sakit hati menggunakan kata-kata yang tidak bagus seperti itu, justru dikhawatirkan kesehatan Pak Said Didu akan terganggu. Gagal mencelakai Bapak Jokowi, sekarang para pembenci Bapak Jokowi akan mengusik anaknya, yaitu Mas Gibran. Bahkan Mas Kaisang, Mas Bobi, menantunya, Mbak Erina Gudono, yang lagi menjadi bulan-bulanan. Bahkan seorang Anies Baswedan pun menyindir-nyindir Mbak Erina. Artinya, Abah ini salah satu pembenci Bapak Jokowi. Hati-hati kamu ya membenci Bapak Jokowi. Kalian hati-hati loh. Membenci orang baik berakibat fatal. Lihat abahmu itu. Kurang populer bagaimana abah itu. Sejak tahun 2019 sudah dikadang-kadang jadi presiden. Gubernur rasa presiden. Siapa gubernur yang selalu dipuji-puji begitu? Gubernur rasa presiden. Anies Baswedan. Kurang top bagaimana lagi Anies Baswedan. Tapi bisa nyungsep ketika nyapres. Bahkan di Pilkada DKI nggak bisa maju. Kurang tinggi apalagi elektabilitas Anies Baswedan di DKI. Kok bisa gagal nyakup itu? Kenapa bisa begitu? Sebab Anies Baswedan memiliki ciri-ciri pembenci. Orang dengan ciri-ciri pembenci itu auranya menjadi gelap. Tertutup jalan kesuksesan untuknya. Apalagi cara-cara beliau ini untuk naik ke atas itu dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan cara-cara radikal, rasis, kemudian politik identitas, memfitnah, adu domba. Bahkan nyindir-nyindir menantunya Pak Jokowi. Kalau nggak mampu beli roti atau makanan dengan harga jutaan itu, nggak usah bicara. Nggak usah sok sederhana. Pak Anies Baswedan, Mbak Erina Gudono ini sudah kaya sejak lahir. Lahirnya aja di Amerika. Bapak kan baru kuliah aja di Amerika kan? Mbak Erina ini lahir di Amerika. Ayahnya ini seorang profesor di UGM. Mbak Erina ini punya segudang prestasi yang tidak digembar-gembor oleh media. Prestasinya sangat banyak. Nanti saya spill prestasinya, Pak. Biar Bapak agak-agak inilah ya, menghargai. Jadi begini Pak Anies Baswedan yang terhormat. Ciri-ciri seseorang itu memiliki aura yang lebih rendah dari kita
Yaitu manakala dia hobi ngomongin kita, nyinyirin kita, ngerendahin kita. Berarti Pak Anies Baswedan itu auranya lebih rendah dari Mbak Erina. Kalau aura dia itu sama dengan kita, dia akan menyukai kita. Karena sama auranya. Jadi dia akan suka kepada kita. Bapak nggak ada ciri-ciri itu. Bahkan Bapak auranya lebih rendah dari Mbak Erina. Kalau aura lebih tinggi, maka dia akan mensupport. Orang-orang yang mensupport Mas Gibran, itu artinya memiliki aura yang lebih tinggi dari Mas Gibran. Orang-orang yang menyukai Mas Gibran, artinya auranya sama dengan Mas Gibran. Tapi kalau orang-orang yang menghina, merendahkan, memfitnah Mas Gibran, berarti dia auranya lebih rendah dari Mas Gibran. Nah, sementara Bapak dengan Mbak Erina aja kalah auranya. Karena Bapak lebih suka nyinyirin Mbak Erina. Gimana mau bertanding dengan Mas Gibran, Pak? Bapak auranya tuh jauh di bawah Mas Gibran. Apalagi mau bersaing dengan Pak Jokowi, aduh nggak bisa, Pak. Bapak nyungsep. Sekarang sudah terbukti Bapak nyungsep. Mau nandingin Pak Prabowo, waduh. Sudah ngasih angka 11 itu artinya Bapak jauh lebih rendah dari Bapak Prabowo. Tidak bisa bersaing. Ya. Kenapa? Makanya sekarang ini Bapak nggak kepake. Karena itu, Bapak hobi merendahkan orang, merasa dirinya lebih keren. Hanya modal bacot, merasa dirinya lebih keren. Waduh. Karena Pak, titel seseorang itu tidak bisa menaikkan aura seseorang, itu nggak bisa. Nggak bisa. Aura seseorang itu tergantung dari cara dia bertingkah laku. Cara dia mengaplikasikan perintah-perintah Tuhan dalam hidupnya. Seperti itu. Kalau Bapak belum ada. Islam liberal tidak mengenal itu. Kan sebenarnya musuh kita itu sebenarnya bukan Prabowo, Bang. Siapa? Ketidakbenaran ya? Musuh kita dinasti politik. Oke. Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Kalau saya ada manusia berjenis kelamin perempuan di Indonesia ini yang selalu bicara politik dinasti Jokowi dan Gibran. Tetapi mereka yang mengkritik dinasti Jokowi tidak ingin terlihat mengkritik Prabowo dan tidak ingin terlihat menjelek-jelekkan Prabowo, atau bahkan tidak ingin terlihat melibatkan Prabowo dalam kritik mereka. Artinya mereka hanya ingin terlihat mengkritik Jokowi dan tidak ingin terlihat mengkritik Prabowo. Begini ya, kalau Gibran tidak terpilih sebagai wakil presiden, kira-kira Anda tuduh sebagai dinasti politik tidak? Jawabannya tidak. Itu artinya tuduhan dinasti politik terhadap keluarga Jokowi karena Gibran jadi presiden, karena Gibran jadi wakil presiden. Loh, yang mengangkat Gibran sebagai wakil presiden itu Prabowo. Kalau Anda mengkritik dinasti Jokowi, itu Anda sudah menuduh Prabowo terlibat dalam dinasti politik itu. Karena tidak mungkin Gibran terpilih sebagai wakil presiden kalau Prabowo tidak meminta itu. Jadi orang-orang yang mengkritik Pak Jokowi dan Gibran tetapi tidak ingin terlihat mengkritik Prabowo adalah orang-orang yang lempar batu sembunyi tangan. Kalau Anda mengkritik Jokowi dan Gibran sebagai pelaku politik dinasti, maka Anda harus kritik Prabowo yang mengizinkan adanya dinasti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bicara tentang dinasti politik secara terus-menerus. Pada dasarnya, di satu sisi kalian sudah membatalkan hak politik dari salah satu warga negara bernama Gibran dan saudara-saudaranya. Padahal setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpolitik, termasuk anak dari Pak Jokowi yang bernama Gibran. Jadi kalau kita berpikir ulang, siapa yang berlaku tidak adil dan siapa yang diperlakukan secara tidak adil dalam konteks politik ini? Oke, Bapak Ibu, sudah saya sampaikan bahwa siapapun kita sebagai rakyat Indonesia ya, atau sebagai tokoh-tokoh bangsa, ketika kita merasa nyaman, merasa senang, adem melihat para pemimpin-pemimpin kita bersatu padu, saling berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama membangun bangsa dan negara kita, ya, dan kita merasa itu sebagai suatu pemandangan yang indah, itu berarti kita adalah rakyat Indonesia sejati, ya. Namun kalau malah sebaliknya, apalagi tokoh-tokoh bangsa seperti Amin Rais, ya, itu bisa kita sebut sebagai tokoh bangsat, ya, dan juga seperti Said Didu, di mana mereka-mereka ini tidak suka melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bersatu padu, ya.
mereka lebih senang jika melihat kedua tokoh pemimpin ini saling bermusuhan satu sama lain. Dan mereka membenci Gibran, ya, itu keanehannya, mereka membenci, tidak menyukai Gibran, tetapi di sisi lain mereka menyukai Pak Prabowo, ya. Dan terpilihnya Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo itu mereka salahkan semua kepada Pak Jokowi. Seperti yang disampaikan netizen tadi, bahwa Pak Jokowi ini memelihara dinasti politiknya, melanggengkan kekuasaannya. Padahal jika mau objektif, ya, harusnya jika tidak suka dengan Gibran berarti tidak suka juga dengan Pak Prabowo. Karena sudah pasti yang menginginkan Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo itu adalah keinginan dari Gerindra dan juga Pak Prabowo. Agar apa? Agar sebagai strategi bagi langkah politik mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan, mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia, dan itu terbukti. Mereka akhirnya terpilih sebagai presiden dan juga wakil presiden. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu terus terang bahwa saya ini dulunya pendukung Ganjar dan juga Pak Mahfud. Namun ketika akhirnya Pak Prabowo terpilih sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden, ya udah, ya, saya sebagai rakyat Indonesia harus bisa menerima serta menatap ke depan. Kita memberikan dukungan agar mereka bisa bekerja secara maksimal, bangun bangsa negara kita ini, menyejahterakan rakyat. Tidak ada gunanya kita saling terus menyalahkan satu sama lain, terus membenci, terus terbawa-bawa, oh jagoan saya udah kalah nih, saya harus tetap membenci dia yang sudah menang. Karena begini guys, ya, dalam dunia politik ini semuanya dinamis, ya, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Kalau Anda memelihara kebencian, itu kerugian buat Anda. Bisa jadi saat ini Anda mencintai Pak Anies, suatu saat Anda tidak suka dengan Pak Anies, ya. Sebaliknya juga begitu dengan Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo. Nah, saat ini kita bisa melihat Pak Prabowo dan Mas Gibran lagi bersama nih, ya. Bisa jadi ke depan mereka bisa menjadi lawan politik. Itu kita nggak ada yang tahu guys. Bisa saja semuanya itu terjadi. Karena politik ini ya cair dan dinamis. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia, cara menyikapinya jangan fanatisme buta. Kita saling menyalahkan, saling berantem dengan saudara kita, tetangga kita, dengan teman-teman kita. Hanya karena kita beda pandangan politik seperti itu. Itu konyol dan goblok, ya. Jadi sebagai rakyat Indonesia, kita dukung saja pemerintahan yang sudah ada saat ini. Kita mendoakan semoga mereka bisa bekerja secara maksimal dan jauhilah sifat iri dengki, ya, seperti Amin Rais dan beberapa gerombolannya. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.